Assalamualaikum sahabat, kembali lagi di channel saya Nuri Windawati, ibu rumah tangga bekerja dengan 3 orang anak. Sahabat, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa selalu sehat ya. Semoga keluarga sahabat senantiasa diberikan keberkahan, kebahagiaan, keluasan rizki, dan juga dimudahkan untuk segala urusannya. Amin, Allahumma amin. Hari ini setelah pulang kerja, kok lihat lantai di teras itu kotor ya. Jadi saya langsung ambil alat pel, langsung ngepel. Memang sih capek ya, tapi kalau misalkan pekerjaan kalau yang bisa dikerjakan, kalau ditunda itu alamat nggak akan bakal dikerjakan sampai memang benar-benar ada waktu. Jadi kalau memang langsung dirasa bisa cukup waktunya dan juga tenaganya, ya udah langsung aja dikerjakan. Jadi biar hati juga tenang, gak ada yang beban untuk membersihkan lagi. Nah, ini alhamdulillah sudah bersih dan terlihat noda-nodanya gak ada. Kemudian sekalian deh saya bersihkan sampai keluar. Kalau ngepel itu, kalau pekerjaan di rumah biasanya saya gantian sama kakak Agis. Kalau Mas Alfat yang ngepel kadang kurang rata dan juga kurang bersih. Jadi saya sama Balgis, biasanya sih kakak Agis yang sering ngepel. Kemudian ini juga lanjut saya siram-siram untuk tanaman sirih gading. Kalau sirih gading ini pokoknya disiram aja. Jadi kelihatan daunnya tuh seger-seger dan pastilah tumbuh subur. Jadi ini juga untuk kelembapan udara dan juga bagus juga untuk menjaga sirkulasi udara di rumah agar tetap baik. Nah, saya punya beberapa sirih gading karena memang yang mudah ini. Jadi kalau lihat ada ijo-ijo itu rasanya ya tenang, senang aja. Nah, kemarin itu saya mencoba mengafirmasi diri saya ketika bangun pagi. Jadi pagi tadi subuh itu sudah saya afirmasi. Sebentar ini ada 2 pohon tomat kecil ya, yang saya dikasih sama teman gitu. Awalnya layu sih, tapi alhamdulillah setelah disiram pagi sore ini udah mulai agak tegak. Semoga bisa tumbuh. Ini juga tanaman palem kuning saya juga di depan ada 1. Ini yang ada di dalam. Ini Aglonema Snow White juga harus sering disiram biar tetap kelihatan bagus gitu ya. Dan ini karena ada di ruangan, jadi saya kasih sedikit batu-batu putih biar terlihat tambah cantik. Saat bangun pagi saya sudah bersyukur atas diri saya, atas kesehatan, atas anugerah yang sudah diberikan kepada Allah atas kehidupan saya. Kemudian mengafirmasi diri sendiri untuk meyakinkan bahwa kita itu cantik, solihah, bisa melakukan banyak hal, kuat, yakin rizki itu akan datang, kemudian dimudahkan segala urusan, dan juga dimintakan untuk lancar dalam membersamai anak-anak, lancar dalam pekerjaan, baik di rumah maupun di kantor. Jadi semua hal yang baik itu kita afirmasikan ke dalam diri kita sehingga muncul semangat baru, sehingga nggak mudah males, nggak mudah mager. Kita tahu bahwa kita itu tujuannya beribadah ya kepada Allah. Jadi kita tuh biar nggak males gitu,
mengafirmasi bahwa aku ini pasti kuat, pasti bisa mengerjakan banyak hal, pasti bisa mengerjakan target-target yang sudah dibikin, ya seperti itu, sehingga akan lancar lah insya Allah hari-hari yang dilalui. Kalaupun capek itu mampir, wajar. Kalau misalkan terjadi tidak semangat dan juga mager, tentunya biasanya saya itu banyak beristighfar. Jadi baca istighfar dengan sebanyak-banyaknya, sehingga Allah itu bisa menggerakkan hati kita, menggerakkan badan kita untuk memaksakan diri kita melakukan hal yang lebih baik dan baik. Yang terpenting juga kita itu harus terus berdoa untuk diri kita, untuk suami, untuk anak-anak terutama. Kembali lagi pada afirmasi untuk diri kita ya. Jadi itu sangat ini banget berpengaruh sekali. Jadi kalau misalkan bangun itu alangkah baiknya juga kita itu mengafirmasi diri kita untuk bahwa kita ini kuat ya, kita ini cantik, kita ini solihah, kita ini semangat, kita ini meyakini bahwa rizki itu akan datang. Kemudian kita ini harus bisa menghadapi tantangan gitu ya. Jadi hal-hal yang baik insya Allah akan bisa kita lakukan, hal-hal yang baru atau hal-hal yang butuh pembelajaran insya Allah akan bisa kita lalui. Dan juga kita harus belajar untuk bisa sabar, bisa disiplin. Sabar dalam artian kalau saya itu inginnya tidak mudah gampang marah ya, terhadap anak-anak, terhadap suami. Jadi baiknya seseorang itu yang menilai adalah suami, anak-anak, pokoknya orang yang terdekat yang tinggal dengan kita, bukan orang lain. Jadi indikasinya kalau misalkan orang itu baik, kita tanya kepada keluarganya, kepada istri anaknya tentang siapa dia. Kalau memang bilang baik, ya pasti baik beneran. Kalau memang enggak, meskipun di luar baik, ya itulah yang sebenarnya. Baik sahabat, terima kasih sudah mendengarkan saya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.